Panjang ya doa ya. Mari buka Alkitab lagi, Mazmur 78 tadi. Tandain juga Keluaran 16, Bilangan 11. Tandain dulu karena saya akan mengacu ke sana. Bacaan hari ini Mazmur 78, tapi referensinya ke Keluaran, kelurahan, ini dulu di Nazaret sana, GPIB Nazaret sana ada majelis kami almarhum namanya Pak Sumilat. Kalau selalu salah baca, marilah kita mendengarkan hukum Taurat sebagaimana tertulis dalam kitab Kelurahan pasal 20 gitu. Keluaran 16, Bilangan 11. Itu ditandain aja dulu. Nanti ada Bilangan 21 juga. Nah, bacaan kita hari ini dari Mazmur 78. Judulnya Pelajaran dari Sejarah. Mazmur ini panjang sekali, tapi yang dipilih cuma beberapa ayat itu. Saya rasa banyak orang tidak suka mata pelajaran sejarah, termasuk saya. Saya dulu kalau sejarah di SMA dapat 6 itu potong kambing. Karena saya paling bosan dengan data dan angka. Karena dulu sejarah diajarkan hanya dengan mengemukakan data dan peristiwa dan angka. Tanpa analisis. Sehingga saya paling susah menghafal tahun, tanggal. Sejak SMA yang saya tahu cuma ulang tahun saya. Nanti belakangan ini ketika saya harus punya ATM, harus punya HP dan sebagainya, harus punya PIN kan, baru saya bongkar-bongkar surat-surat. Saya cari untuk tanggal baptis saya, tanggal CD saya, untuk jadi kode. Nanti setelah saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, baru cara menyajikan sejarah gereja itu tidak hanya asal sekedar menyajikan data, angka dan peristiwa. Tapi disertai dengan refleksi. Disertai dengan pemahaman. Apa yang berada di balik setiap peristiwa itu. Dan itulah yang dinyanyikan oleh umat Israel dalam Mazmur 78 ini. Mereka merefleksikan kembali sejarah mereka. Sejak dari awal, dari Yakub sampai saat ketika Mazmur ini digubah. Dan kalau Anda baca seluruh Mazmur ini, setiap momen event diuraikan. Tapi perhatikan, seluruh uraian itu bernuansa satu. Betapa bangsa Israel itu degil, keras hati. Suka memberontak. Tidak setia, tidak taat. Kalau kita baca Mazmur 78 ini semuanya, setiap kali dikatakan Tuhan bikin begini, tapi mereka begini. Lalu Mazmur 78 ini adalah kisah tentang bangsa Israel berada di padang gurun. Bukan kisah, refleksi tentang pengalaman bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Setelah mereka keluar dari Mesir sampai di Gunung Sinai menuju ke Tanah Kanaan. Nah, antara Gunung Sinai dan Tanah Kanaan itulah padang gurun. Di padang gurun itulah mereka mengalami berbagai kesulitan.
Dan itulah yang direfleksikan dalam Mazmur ini. Oleh karena itu, ini disebut pemeliharaan. Kalau dalam ilmu susunan kitab Keluaran itu disebut pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Nah, ada banyak kali pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Tapi bacaan kita hari ini mengkhususkan pemeliharaan Tuhan secara khusus. Apa yang kita baca tadi? Ayo. Mana dan burung puyuh. Berarti hari ini kita akan bicara mengenai atau berefleksi tentang pemeliharaan Tuhan mengenai kebutuhan makan minum kita. Sebab kalau kita berefleksi seluruh Mazmur ini semua harus kita sebut dan khotbahnya malam baru selesai. Jadi udah tepat sekali hanya dipilih satu kalau sinetron namanya apa? Satu episode ya. Satu episode saja, yaitu ketika Tuhan memberi mereka mana dan burung puyuh untuk dimakan. Dan itu yang direfleksikan dalam Mazmur ini. Tuhan bilang Tuhan menurunkan dari awan itu mana. Tahu arti kata mana? Double N ya. Mana. Ketika Petrus dan rasul-rasul lagi bagi-bagi ikan dan roti, ada yang nanya, minumnya mana gitu. Petrus bilang, apapun makanannya, minumannya, ketika bangsa Israel menemukan itu, mereka bertanya dalam bahasa Ibrani, manhu, artinya apa ini? Ini apa? Dari kata itu sudah muncul kata mana. Mari kita buka Kelurahan. Mari kita buka Keluaran 16. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu kita baca ketika Tuhan sudah berjanji memberikan kepada mereka mana. Ya, lalu ayat 15, ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, apa itu? Manhu? Dari situlah muncul kata mana. Tapi yang saya mau expose di sini adalah bersungut-sungut. Tuhan memberikan mana kepada mereka karena mereka bersungut. Mereka bersungut karena ketika di padang gurun mereka tidak punya makanan. Ketika mereka tidak punya jaminan makanan yang cukup, mereka bersungut-sungut. Bahkan mereka mengenang kembali kejayaan di Mesir. Ketika di Mesir mereka itu boleh menghadapi kuali, tahu kuali? Kuali berisi daging dan seterusnya. Seolah-olah mereka bilang begini, mendingan kami jadi tetap budak dan kekenyangan daripada bebas tapi kelaparan.
Dan karena mereka bersungut-sungutlah Tuhan menurunkan mana itu. Sekarang burung puyuh. Bilangan 11. Ayat 4 dan seterusnya. Segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging. Dan orang Israel pun menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar. Pada mentimun, semangka, bawang prei. Bawang prei itu apa sih? Bukan bawang bombay ya. Bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sekali lagi, ya, ada orang menghasut mereka sehingga mereka bersungut. Sekali lagi, mereka mengenang kembali ketika di Mesir. Ikan, kan? Saya pernah makan ikan Sungai Nil. Sambil makan itu nonton belly dance. Tadi ikannya dimasak dengan enak banget ya kan? Bawang enak banget loh, bacanya saya iler loh gitu. Soalnya kalau masak ikan di rumah paling-paling cabai, garam kan gitu. Tapi saudara perhatikan, nanti kalau kita baca terus, ketika Tuhan menurunkan burung puyuh, begitu rakus ya. Sehingga mereka menebarkan burung itu di sekitar perkemahan dan makan. Sehingga dikatakan bahwa ketika makanan belum ditelan pun Tuhan sudah menghukum mereka. Itulah yang direfleksikan dalam Mazmur 78 tadi. Lalu tema khotbah hari ini adalah jika Tuhan memelihara kita, lantas kita apa? Dan saya memahami dalam konteks bacaan kita tadi adalah bahwa Tuhan memelihara kita, salah satu wujud pemeliharaan adalah mencukupkan kebutuhan makanan dan minuman kita. Kalau kita elaborasi lebih jauh, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan fisik kita. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jasmani kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita menerima segala kebutuhan hidup kita ya melalui satu, bersungut-sungut? Orang yang meyakini pemeliharaan Tuhan, sekalipun dia berkekurangan, dia tidak akan bersungut. Tahu sungut? Binatang bersungut itu apa itu, ayo? Ya kan, sungut itu kan ada wanita cantik, tapi kalau dia bersungut jelek, tahu nggak gitu? Jelek itu. Jadi yang menjadi masalah adalah bahwa Tuhan memelihara kita, tapi apakah respon kita selalu bersungut? Orang yang meyakini pemeliharaan Tuhan pasti tidak bersungut. Karena itu khotbah hari ini pendek-pendek aja, jangan bersungut. Terimalah rezeki Anda seberapa yang Tuhan kasih kepada Anda. Kedua, seringkali kita sudah terima dari Tuhan
Ya. Tapi justru kita, nah daripada repot-repot, mari kita buka Bilangan. ayat 5. Bilangan 21 ayat 5. Mereka makan mana itu 40 tahun. Lalu mereka bilang apa? Bilangan 21 ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini. 40 tahun makan mana, akhirnya muak. Menghina mana, kan? Dan itulah yang membuat Tuhan murka dan Tuhan memberi ular-ular berbisa mematok mereka. Seringkali juga kita begitu, kan? Kalau makan itu terus, ayo. Mungkin Anda nggak muak sih. Jadi hari ini kalau tema kita berkata, jika Tuhan memelihara kita, dalam konteks bacaan kita hari ini adalah, kalau Tuhan memelihara kita dengan mencukupkan segala kebutuhan kita, so what? Gitu loh. Bukan bersungut, tapi bersyukur. Bukan muak, tapi memuliakan Tuhan. Bahwa kita masih bisa makan, kan? Walaupun itu terus. Saya orang Maluku, udah tahu kan? Dan makanan kesukaan saya itu ikan. Dan hampir 80 tahun saya makan ikan. Saya nggak pernah bosan makan ikan. Apalagi muak. Sekali-sekali juga sih nggak apa-apa lagi itu, tapi bersyukur, kan? Masih punya ikan aja bersyukur. Jadi kalau tema kita berkata, jika Tuhan memelihara, lantas kita apa? Ya itu tadi, satu, harusnya kita bersyukur. Bukan bersungut. Kedua, harusnya kita memuliakan Tuhan, bukan muak. Tapi sekali lagi dalam konteks bacaan kita tadi, maka semua Tuhan pelihara kita dalam rangka apa? Tuhan memelihara bangsa Israel, tapi masih dalam rangka perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Artinya pemeliharaan Tuhan itu adalah semacam pemampuan, empowering, agar mereka bisa terus berjalan sampai masuk tanah Kanaan. Dalam analogi bisa dikatakan begini, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir tapi belum masuk tanah Kanaan, kan? Mereka masih mengembara di padang gurun. Kita sudah diselamatkan tapi belum masuk surga. Kita masih di dunia ini. Dan dunia inilah padang gurun kita. Selama kita di padang gurun yang namanya dunia ini, Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan itu agar supaya kita tetap mengikuti Dia sampai masuk tanah Kanaan. Bukan Kanaan sekarang yang lagi berantem sama Israel dan Hamas.
Oleh karena itu ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, sekali lagi tujuan hidup kita bukan makan dan minum. Makan dan minum itu hanya Tuhan kasih agar kita bisa menjalani hidup kita ke depan. Berikut terakhir. Ketika kita mengalami pemeliharaan Tuhan, harusnya keyakinan kita akan Tuhan makin kuat, ya enggak? Setiap kali kita mengalami bagaimana Tuhan menolong kita, keyakinan kita akan Tuhan makin kuat. Sehingga kedepannya ketika kita mengalami kesulitan lagi, enggak bersungut. Wajar kalau orang belum mengenal Tuhan bersungut kan? Tapi kalau dia terus mengalami pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, masih bersungut juga. Itu kebangatan. Semakin kita mengalami kebaikan Tuhan, harusnya kita semakin hari makin mempercayakan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita terus-menerus mengingat bahwa hidup kita ini berada dalam pemeliharaan Tuhan. Semakin kita mengalami pemeliharaan Tuhan, semakin kita kuat untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Terakhir, kok 2 kali terakhir ya? Semakin kita mengalami pemeliharaan Tuhan, kita makin hari makin kuat menjalani hidup ini. Makin hari makin teguh. Ternyata bangsa Israel tidak. Bahkan sampai sudah di perbatasan mau masuk tanah Kanaan pun kan, kalau ada ceritanya kan, ketika mereka mengutus mata-mata untuk pergi mengintai, dan mata-mata itu kembali dan melaporkan bahwa di sana orangnya raksasa-raksasa semua, mereka malah berontak mau kudeta Musa. Itu pelajaran dari bangsa Israel, ya. Terus menerus ditolong, tapi nggak bertumbuh. Apakah kita begitu? Harusnya enggak. Kita mengalami perbaikan pertolongan Tuhan. Harusnya kita bertumbuh. Terakhir. Saya kalau berkhotbah biasanya terakhir 3 kali ya gitu. Betapa panjang sabarnya Tuhan. Ya kan? Orang Israel itu bersungut kan? Tapi Tuhan tetap memelihara mereka. Hebat gak Tuhan itu, ayo? Cucu saya aja kalau bersungut terus menerus saya gampar, tahu nggak gitu? Tapi orang Israel bersungut, Tuhan tetap memelihara mereka. Pemeliharaan Tuhan tidak bergantung kepada kebaikan kita. Pemeliharaan Tuhan kepada kita karena Tuhan itu baik. Jadi Tuhan menjaga kita bukan karena kita baik, tapi Tuhan menjaga kita karena Tuhan itu baik. Selamat hari Minggu. Selamat makan. Mana. Dan semoga siang ini semua makan burung puyuh gitu. Amin.